apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sembunyikan sabu-sabu di celana dalam, seorang pengedar narkoba di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Harga telur ayam yang terus meroket membuat sebagian warga di Kabupaten Deli Serdang memilih membeli telur pecah. Ribuan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti Caldera Toba Marathon Festival. Informasi pertama, sembunyikan sabu-sabu di celana dalam. Seorang pengedar narkoba di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Barang bukti berupa 50 gram lebih sabu-sabu disita polisi. Berkat adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba, polisi bergerak menyelidiki laporan tersebut. Hasilnya, mereka menangkap seorang pengedar narkoba berinisial D di rumahnya di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengelabui polisi, D menyimpan sabu-sabu seberat 50,24 gram di dalam celana dalamnya. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita 1 unit timbangan elektrik, puluhan plastik klip dan uang tunai senilai Rp560.000 yang disembunyikan di luar rumah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan residivis kasus yang sama telah menjual sabu-sabu selama 5 bulan terakhir. Sabu-sabu tersebut diperoleh tersangka dari seorang teman di kawasan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 50,24 gram yang disembunyikan tersangka di selangkangannya ataupun di dalam celananya. Tersangka mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, di mana sabu-sabu seberat 50 gram itu dimilikinya untuk kemudian diedarkan kembali atau dijual kembali kepada masyarakat. Tersangka melanggar pasal 114 subsidi 112 tentang penyalahgunaan narkoba. Kini hukuman 20 tahun penjara menanti tersangka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Baru menikah, sepasang suami istri di Kota Tanjung Balai terlibat jaringan penyelundupan dan peredaran narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Selat Malaka. Pasangan suami istri itu berperan sebagai kurir bersama seorang rekan mereka. Polisi melakukan penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Tanjung Balai di Jalan Sudirman, kediaman tersangka Alwi Relangga. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu 3,3 kg. Tidak berhenti di situ, polisi terus melakukan pengembangan. Di kediaman pasangan suami istri Henry Purba dan Kartia Kadamanik, pasangan yang baru menikah ini, ditemukan 600 gram sabu yang merupakan bagian dari 3,3 kg yang didapat sebelumnya. Ketiga tersangka mengaku berperan sebagai kurir dan pengedar sabu milik warga Indonesia yang tinggal di Malaysia. Barang haram itu diselundupkan ke Indonesia lewat perairan Selat Malaka melalui dermaga tikus di Tanjung Balai hingga akhirnya tiba di tangan ketiga tersangka. Tanjung Balai yang berada di Malaysia. Dia menyuruh pasangan suami istri dan juga masnya ini untuk mengirim dan menerima sekaligus menjualkan. Dan dia diberikan gaji atau diberikan upah setiap pengiriman antara 2,5 juta sampai 6 juta rupiah. Ketiganya mengaku tergiur upah antara 2,5 hingga 6 juta rupiah dengan bekerja sebagai jaringan peredaran narkoba. Tutiala Welubis melaporkan dari Kabupaten Tanjung Balai. Waspada bagi Anda pemilik toko, di Kota Medan telah terjadi pencurian dengan modus berpura-pura membeli produk kecantikan. Pencuri sengaja mengalihkan perhatian penjaga toko, kemudian membawa kabur perhiasan berupa gelang dan cincin.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang wanita mencuri gelang dan cincin di toko kosmetik di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan pada 4 Desember 2022 lalu. Pencuri sengaja membeli produk perawatan wajah untuk mengalihkan perhatian penjaga toko. Ketika penjaga toko lengah, pencuri lantas mengambil gelang dan cincin jenis titanium. Jadi awalnya tuh ada ibu-ibu yang datang, keadaan toko waktu itu lagi rame, jadi kurang fokus ke dia. Dia awalnya tuh beli skincare seperti biasa, cuman emang agak mencurigakan gitu dari cara ngomongnya. Lalu dia menyibukkan kami lah gitu. Terus dia mulai ke arah-arah samping, arah-arah aksesoris. Terus tangannya masuk-masuk untuk melihat cincin sama gelang. Terus waktu kami menghadap ke arah belakang, dia dapat mengutil gitu ya, cincin dan gelang titanium. Korban telah membuat laporan ke Polsek Medan Labuan dengan menyerahkan rekaman kamera pengawas terjadinya pencurian. Kerugian atas kasus pencurian ini ditaksir mencapai Rp500.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kedapatan berbelanja dengan uang palsu, seorang ibu dan anaknya ditangkap warga. Saat digeledah, dari tangan pelaku ditemukan banyak uang palsu pecahan 100.000 di dalam tasnya. Rekaman video amatir memperlihatkan seorang ibu yang membawa anaknya ditangkap warga menyebarkan uang palsu dengan modus berbelanja di salah satu toko grosir di kawasan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang pada 2 Desember 2022 lalu. Kejadian berawal dari kecurigaan salah satu pemilik toko grosir di kawasan Batangkuis dan tidak menerima uang belanja dari terduga pelaku penyebar uang palsu tersebut. Masih merasa penasaran, kemudian pemilik toko menanyakan ke warung yang tidak jauh dari toko miliknya. Benar saja, uang yang diberikan pelaku adalah uang yang sama seperti yang ia tolak sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, pemilik toko kemudian mengejar seorang ibu dan anaknya yang diduga penyebar uang palsu hingga mengundang perhatian masyarakat. Ketika diperiksa, pelaku kedapatan menyimpan sejumlah uang palsu pecahan Rp100.000 di dalam tasnya. Mengantisipasi amukan massa, kemudian pelaku dan anaknya diserahkan ke Polres Deli Serdang. Duitnya beda, dia duitnya agak licin, udah itu apa? Cuman ya pokoknya beda lah dari yang biasanya itu. Ada berapa orang, Kak? 2. 2 orang. Nah itu setelah mengetahui kakak menerima uang palsu itu, apa yang kakak lakukan? Saya bilang saya nggak mau uang ini uangnya palsu, nggak mau. Ya. Sampai rame gitu, Kak? Karena bapak yang udah kena itu ngejar, ketahuan bapak itu kalau duitnya palsu, baru dikejarnya pas berhenti di sini pun belanja juga. Jadi sempat nelpon pihak kepolisian juga ya, Pak? Iya. Saat ini terduga pelaku sudah berada di Satreskrim Polresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Harga telur ayam yang terus meroket membuat sebagian warga di Kabupaten Deli Serdang memilih untuk membeli telur pecah karena harganya yang jauh lebih murah. Kenaikan harga telur ayam dipicu naiknya harga pakan ayam yang saat ini mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Sepekan terakhir harga telur ayam terus meroket. Hingga Senin pagi harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang mencapai Rp1.700 per butir atau Rp51.000 per papan. Naiknya harga jual telur membuat sebagian warga memilih membeli telur pecah. Salah satu penjual telur pecah yang sering didatangi pembeli yaitu kandang peternakan milik Alvan yang terletak di Desa Dene Sarangburung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Setiap hari tempat ini selalu didatangi warga untuk mendapatkan telur pecah yang harganya jauh lebih murah, Rp25.000 per papan. Di kandang ini agak murah lah, yang bagus kita kurang mampu karena mahal. Kalau telur pecah ini berapa harganya, Bang? 25. Kalau yang bagus berapa Bang beli biasa? Sekitar 40, 45. Karena harga telur tinggi ya Bang ya? Iya, kalau beli yang bagus kita nggak mampu makan anak-anak. Naiknya harga telur ayam dipicu meningkatnya harga pakan ayam yang mencapai Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Mahalnya harga pakan ayam berpengaruh terhadap pendapatan peternak.
keuntungan yang mereka terima lebih sedikit dibanding sebelum harga pakan mengalami kenaikan. Kurang lebih di kisaran 80.000 sampai 90.000 mungkin ya. Dengan harga telur yang sekarang ini dengan biaya korseng itu gimana sih Bang? Pendapatan bagaimana Bang? Pendapatannya kalau untuk saat ini ya seri-seri aja lah Bang. Kurang lebih seperti itulah. Apa penyebab dari kenaikan harga telur ini Bang? Mungkin dari faktor mahal pakan gitu. Pakan ayam. Warga khususnya pedagang berharap pemerintah bisa menurunkan harga pakan ayam yang berpengaruh terhadap naiknya harga telur di pasaran. Karena dengan meningkatnya harga jual telur ayam, daya beli masyarakat semakin menurun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.